warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu sekalian, Forkompinda Provinsi Sumatera Selatan maupun Kota Palembang atau yang mewakili para dinas ketahanan pangan dan peternakan Provinsi Sumatera Selatan tadi telah menyampaikan kata sambutannya dalam rangka vaksinasi PMK pada hari ini. Dan tadi juga Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, tadi juga Bapak Ibu sekalian, yaitu Kepala Dinas NTB dan juga Bapak Ibu sekalian yang saya hormati hadir secara langsung seksi teritorial Kodim 04 18 Palembang ya. Bapak Ibu dan sekalian saya hormati, di khusus yaitu Bapak M. Adil Fitriansyah, tuan rumah ya, tuan rumah buat acara ini. Terima kasih ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya tadi sudah disampaikan di hadapan kita semua seluruh mungkin Bapak Ibu sekalian, yaitu para dokter ataupun ikatan dokter hewan khususnya di Palembang dan Sumatera Selatan yang saya hormati. Bapak Ibu dan sekalian, tidak bisa kami sebutkan satu Bapak Ibu sekalian hadir pada dinas peternakan Kota Madia Palembang. Bapak Ibu dan sekalian saya hormati, Pak Aidil, baik, kita beri tepuk tangan. Wah ya, selamat. Dan selanjutnya juga ada penyerahan bantuan vaksin PMK, penandaan dan perlengkapan medis oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang. Jadi gini, Pak Sekisi, jadi hari ini adalah kick off dihadiri oleh Pak Wagub tadi, merupakan kick off yang tersentral di Sulawesi dan seluruh provinsi mengikuti kick off tersebut. Nah, kebetulan di Sumatera Selatan itu dihadirkan oleh Pak Wakil Gubernur dan telah kita lakukan. Nah, mudah-mudahan dengan ada kick off ini secara nasional pengendalian dari PMK ini akan lebih cepat. Kenapa? Karena kita sudah secara bersama-sama dan bekerja sama pada tahun pengalaman 2022. Dengan kita melakukan pengendalian tahun 2022, kita tahu sekarang PMK sudah mulai ada. Nah, kita berharap 2023 dengan adanya kick off itu PMK itu tinggal spot-spot saja. Buktinya tahun 2022 kita sudah 90% terjadi ininya. Nah, mudah-mudahan ini dan apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat bahwa PMK itu harus bebas di Indonesia tahun 2030 itu bisa tercapai. Berapa total distribusi dari pusat Pak vaksinasinya? Kalau vaksinasi kita sudah cukup banyak. Kemarin 500.000 dan sekarang tahun 2023 itu lebih kurang 300. Saya angka pastinya saya ini tapi 300.000 lebih. Sekitar begitu pun dengan AirTag atau penandaan. Jadi totalnya sudah 700.000. Berapa persen yang sudah divaksin, Pak? Kalau disuruh divaksin kita 60%. 60%. Dari total populasi kita sudah 60%. Nanti dengan adanya vaksin yang sekarang itu bisa menambah dan juga sudah bisa langsung booster, langsung 3 kali. Kalau untuk Sumatera Selatan sendiri Pak, untuk wilayah rawan gimana Pak? Kalau bicara rawan itu tinggal tergantung dari bagaimana kita mengendalikan lalu lintas
bagaimana kita melakukan biosecurity di seluruh. Nah, dengan kita lakukan itu di semua juga insya Allah kita aman. Tapi kalau kita bicara rawan dalam arti yang lalu lintasnya tinggi, itu ada beberapa kabupaten yang di perlintasan lintas Sumatera. Itu yang kita khawatirkan. Bisa saja Linggau, Murah, kemudian Banyuasi, kemudian Oki. Nah itu karena merupakan jalan perlintasan lalu lintas, sehingga kita lebih memperketat dan sesuai dengan aturan. Jadi kita bingung beli obat-obat mahal, terus pun ada pun itu tidak banyak, sedangkan kita stok kita kan banyak. Akhirnya pemerintah turun tangan, ya alhamdulillah kita bisa terbantu. Apalagi sekarang kan vaksin digratis. Ini yang bikin kita meringankan buat kita sebagai peternak, itu yang membuat membanggakan buat kita. Harapannya seperti apa? Harapannya ke depan ya pemerintah lebih cepat tanggap lah. Apalagi sekarang kan PMK udah mulai sedikit, ada lagi wabah LSD ini kan. Ya harapan kita sebagai peternak ini untuk pemerintah lebih cepat tanggap lagi, biar korban nggak terlalu banyak kan. Pak, vaksin ini berapa kali Pak? Vaksin ini kalau di kandang ini baru sekali. Kalau untuk vaksinnya ada 3. Habis ini kan kedua, habis ini baru booster, baru bebas ya. Selama ini apa Pak kendalanya Pak? Kalau ke PMK kemarin, kalau ke jalan tidak ada. Tiba-tiba penyakitnya kan tiba-tiba. Itu yang buat kita bingung itu. Sedangkan obatnya tidak ada. Nah, kalau kita misalnya ada yang satu kena, kita langsung sisihkan Pak, yang kena itu. Kalau ada satu yang kena harus dipindah tempat. Diisolasi Pak? Diisolasi, harus diisolasi. Ya, kalau tidak diisolasi, seluruh pasti kena. Karena penyakit itu kan dibawa udara. Apakah selama ini yang sudah ada yang kena Pak? Sapi penyakit. Kalau selama ini ada teman-teman, ada sebagian sudah kena, ada yang belum. Kan. Tapi untuk kandang kita sendiri Pak? Kalau untuk kandang kita terakhir seminggu mau lebaran yang kena. Itu pun karena sapi masuk dari luar kan. Ya karena kita nggak bisa kan. Kita kekurangan barang. Kalau mau nggak mau masuk barang. Support dari pemerintah tadi seperti apa Pak? Masuk dari dinas kesehatan juga? Ya support dari pemerintah ya itu tadi. Untuk wabah kemarin kan kita dari barang dari seberang kan nggak boleh. Wajib harus ada lab, hasil lab, terus surat rekom dari pemerintah mengeluarkan itu, penerima sama penerima ini harus dapat. Terima kasih Pak. Siap.